Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, masih hidup? Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mana suaranya bapak-bapak? Lagi udud? Sekali lagi supaya kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Rabbus samawati sab'a wa Rabbul arsyil azim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadaratul mukarramin yang sama kita muliakan, para guru, para murabbi, para ajangan, para kiai, para asatid, para sepuh, khusus yang sama kita muliakan Bapak Haji Ridho, kemudian kepala desa kita, kepala desa Siasem Pulau, Bapak Haji Wahyudi. Apa maksudnya? Amin. Emang belum haji? Belum haji, Bu? Insyaallah. Amin. Kita doakan bareng-bareng ya. Kemudian Bapak Carik Siasem, Bapak Haji Sugiarto. Namanya Sugiarto belum haji, udah gitu gendut lagi. Allah, biarin aja. Ustadz yang nyindir mudah-mudahan langsung daftar. Masya Allah. Kemudian yang kita sama muliakan Bapak Sugiri, Bapak Ustadz, tadi ya, Bapak Kiai Haji Husni Tamrin, sepuh kita, guru kita. Kemudian Bapak Ustadz Ahmadi, Bapak Kiai Haji Ismuni, kemudian Bapak Ustadz siapa ini? Fatihin, kemudian Bapak Ustadz Asmawi, dan semua asatid wa asatidah yang tidak dicatat ya, jangan salahin Ustadz ya. Lalu semua sahabat-sahabat Banser dan sahabat-sahabat Hadroh Al-Falah Brebes, pada kemana? Makan. Dan semua insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu ahli surga yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini. Sebelum kita mulai ngaji di kesempatan yang mulia ini, insya Allah doa-doa kita diijabah. Siap aminkan ya. Yang pertama, Al-Fatihah khusus ikhlaskan untuk semua keluarga kita, masyarakat kita yang saat ini sedang diuji dengan sakit. Kita mohon kepada Allah agar diberikan kesabaran, keikhlasan, diangkat penyakitnya, lalu diganti dengan hadiah sehat walafiat. Khusus untuk saudara kita
rekan kita, tetangga kita, keluarga kita, Ustadz Ihsan yang menjadi wasilah. Ustadz Radi bisa duduk di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Ustadz Ihsan besok Senin akan operasi. Kita bacakan suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah agar Allah mudahkan urusannya, Allah angkat penyakitnya, dan Allah berikan sehat walafiat, berkumpul lagi bersama keluarganya, bersama kita dalam rangka sama-sama menegakkan syariat Allah. Allahumma bi barakati wa bi syifa'i suratul Fatihah khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Salawat salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan kita berdoa agar Allah jadikan kita pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak diakui kesetiaan kita, diberikan syafaatul uzma hingga menjadi penyebab semua kita selamat sampai ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aminkan juga. Kita mohon agar acara malam hari ini Allah hujani kita dengan berkah dan rahmat. Allah rezeki kita diberkahkan, umur kita berkah, ilmu kita berkah, keluarga kita berkah. Lalu Allah berikan hadiah, kita semua bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Allah berikan kita semua yang hadir soleh solehah. Sepulang dari Mekah dan Madinah, Allah takdirkan kita bisa beli sawah, bisa bangun rumah mewah. Kemudian yang bapak-bapak, ibu-ibu bisa anaknya bertambah. Yang bujangan dan gadis mudah-mudahan bisa jadi menantunya Pak Lurah. Lalu bapak-bapak yang soleh-soleh bisa istrinya bertambah. Amin Bu? Enggak katanya Pak. Enggak amin geningan. Masya Allah. Tenang Pak, istri kita enggak mengizinkan. Nanti kita tunggu aja di surga. Di surga Masya Allah, bapak-bapak, kabar gembira. Orang yang masuk surga terakhir, kata Imam Ibnu Qayyim, nanti di surga diberikan 2000 bidadari. Masya Allah, cantik-cantik, semuanya gadis-gadis. Ibu diam dulu, diam. Ustadz lagi menghibur bapak-bapak biar nggak kegoda. Setuju ya? Setuju gak Bu? Biar bapak-bapak nggak kegoda, Ustadz ceritain tentang bidadari ya. Ibu-ibu diam dulu. Pak, pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Nanti di surga laki-laki yang terakhir Allah siapkan 2000 bidadari. Semuanya cantik-cantik, bermata jeli, gadis terus, dan bisa dipakai sekaligus. Cak 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 cak. Ustadz kok bisa? Bisa. Laki-laki yang masuk surga, begitu masuk gerbang surga sama malaikat penjaga surga, dikasih minum air dari telaga Kausar, air yang Power Rangers. Masya Allah, kuat terus. Seneng gak Pak? Nah, jadi nggak usah tergoda. Bingung ibu-ibu, loh kita bagaimana nasibnya Ustadz? Ya Bu, dengerin, tenang aja. Siapa seorang istri yang solehah di dunia, dia nanti di surga jadi ratunya bidadari. Masya Allah, kecantikannya 70 kali lipat dari bidadari surga asli. Ratunya bidadari. Jadi nanti Bu dengerin, suami ibu kalau masuk surga, itu diceritakan dalam kitab Imam Ibnu Qayyim, laki-laki yang terakhir masuk surga
Begitu masuk surga, nyampe di gerbang surga, melongo 40 tahun. Ada orang Brebes melongo 40 tahun, ada. Melongonya 40 tahun, ngelihat bidadari-bidadari penjaga taman surga. Melongo 40 tahun, cantiknya luar biasa. Lalu dia minta sama Allah didekatkan masuk di gerbang pintu surga. Yang ada nama dia, itu melongo lagi 70 tahun. Cantik-cantik luar biasa. Begitu sampai di gerbang, masuk lagi ke ruang utama, dan bidadari-bidadari yang cantik-cantik mengatakan, wahai Tuan, ratu bidadarimu ada di kamar yang inti itu. Begitu dibuka, melongo lagi 70 tahun. Dibangunkan oleh ratu bidadari. Hei Jok, bangun Jok. Masya Allah, ini ceritanya yang masuk surga bejo, Bu. Bangun Jok. Melongo. Kata bejo, kowe iki sopo? Kata bidadari yang cantik, aku iki wagiem bojomu. Kata bejo, wagiem bojoku kan pesek, keriting, pendek, ireng. Loh kowe kok wayu koyo ngene to, Nduk? Bahasa mana itu? Bu, bahasa mana itu, Bu? Ya Allah. Kata wagiem, Jo, iki surga, nggak ada uang pesek, Jo. Masya Allah, cantiknya. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, bapak-bapak nggak usah khawatir. Istri tidak mengizinkan kita kawin lagi, cari di surga aja. Sepakat, Bu? Sepakat? Nah, syaratnya jika suami tidak pengen tergoda, ibu-ibu harus rajin berhias. Ini wajah-wajahnya cantik-cantik semua, Bu. Itu Masya Allah mengkilat-mengkilat. Ya, orang Wanasari Masya Allah, la haula wala. Orang Siasem Pulau luar biasa, cantik-cantik, cerah-cerah, kerudungnya bagus-bagus. Udah lunas belum? Udah. Masya Allah, luar biasa. Wajahnya cerah-cerah. Pakai bedak apa, Bu? Bu, pakai bedak apa? Jangan kalah sama bencong, Bu. Tahu bencong, Bu? Di Jakarta sekarang bencong berserakan. Masya Allah, udah kayak di Hong Kong. Di Hong Kong ada satu kota namanya, ada tamannya namanya Taman Victoria. Itu semuanya taman, kalau malam Ahad bencong bertebaran berlomba cantik-cantikan. Itu bencong, Bu, di Jakarta pakai bedaknya Wardah. Ibu pakai bedak apa? Bengkoang. Lipstiknya Masya Allah, mereknya bagus. Ibu di sini pakai lipstik apa? Kuda terbang. Yang ngapusnya pakai thinner. Ya Allah, bencong cantik-cantik, Ibu. Jangan kalah sama bencong, wahai kaum perempuan. Berhiaslah untuk suaminya, supaya suaminya ndak tergoda. Setuju? Di sini ada bencong nggak? Ada bencong nggak? Nggak ada ya? Itu bencong, Bu, ngerepotin. Iya, masih hidup ngerepotin, sampai mati ngerepotin. Itu di Jakarta ada bencong mati. Masya Allah, hidupnya ngerepotin, matinya ngerepotin. Pertama, tukang mandiin mayit perempuan. Bu, kan bencong identik kayak perempuan ya. Dimandiin jenazahnya sama ustazah tukang mandi jenazah. Disiram dari ujung kepala masih tenang, sampai ke dada, ada brenggolan masih tenang. Begitu di bawah perut, teng teng teng, ustazahnya kaget, wow, ada koplingnya. Kaget, loh ini mah laki-laki. Ustazahnya keluar, kemudian nyari yang laki-laki. Tukang mandi jenazahnya bingung, dari atas tenang laki-laki, pas sampai di dada, loh kok ada bendolannya. Masya Allah, mundur lagi, sampai tukang mandi jenazah musyawarah, akhirnya dipanggil teman sesama bencongnya, suruh mandiin. Dipanggil yang mandiin sesama bencong. Bagaimana mandiinnya, Bu? Diambil airnya, dicipratin, basah seluruh tubuh. Bencong sama bencong. Ya Allah, di sini insya Allah tidak ada ya.
Jadi balik lagi, Bapak Ibu semua siap ngaji? Siap ngaji? Ustadz keluar dari tema jadinya ya. Temanya apa? Memperingati tahun baru Hijriah atau sambut bulan Muharram dengan santunan anak yatim. Sekarang kita ngaji pelan-pelan. Ada 6 amalan seorang muslim sejati ketika masuk ke tahun baru Hijriah di bulan Muharram. Dengarkan, ini ilmunya ya. 1. Seorang muslim ketika masuk tahun baru Hijriah di bulan Muharram, maka harus dia melakukan syukuran. Apa Bu? Syukuran. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Masya Allah 1 tahun yang lalu 1447 Hijriah Allah berikan kita fasilitas hidup yang luar biasa, kenikmatan hidup yang luar biasa. Subhanallah, sampai malam ini kabar gembira Bapak Ibu yang hadir dalam rangka santunan masih diberikan kenikmatan yang tidak kurang sedikit oleh Allah. Kebayang nggak keluarga kita, tetangga kita yang kemarin masih puasa bareng, masih lebaran bareng, malam ini sudah tidak ada. Mereka sudah tidak ada. Jadi kita bersyukur yang masih hidup dalam keadaan sehat. Bahkan Bapak Ibu yang kemarin hidup pun boleh jadi Bapak Ibu melalui ujian yang berat. Ada yang kemarin dirawat, ada yang sampai di ruang ICU, ada yang sudah engap, ada yang bengek. Tapi alhamdulillah malam hari ini kabar gembira, Allah sehatkan kembali sampai kemudian hadir di majelis yang mulia ini. Maka bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa mesti bersyukur Ustaz? Lihat kaidahnya surat Ibrahim ayat 7. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, dan ingatlah siapa yang bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya. Bapak Ibu malam ini bersyukur dihidupkan oleh Allah dalam keadaan hidayah, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Masya Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Syukur tambah, syukur tambah. Jangan sekali-kali kufur, maka akan ditarik nanti nikmatnya oleh Allah dan diancam azab yang sangat pedih. Ya, alhamdulillah, Ustadz bangga, kagum dengan masyarakat Sia Sempulo yang Masya Allah begitu kompak, guyub. Ustadz belum pernah dakwah di Jakarta, panggungnya pakai lampu kelap-kelip kayak mau joget. Ini udah luar biasa mewahnya. Ustadz tidak pernah di Jakarta dakwah disambut oleh petasan. Ustadz tidak pernah ngelihat santunan yang Masya Allah semua jamaah ikut menyantuni. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Ustadz kagum dan Ustadz doakan agar kebudayaan dan tradisi yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW akan terus dijaga oleh anak keturunan kita. Amin. Dan insya Allah masyarakat Sia Sempulo diberkahi, dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. 1, tiketnya syukur. Surat Ibrahim ayat 7 itu testimoninya bapak-bapak sekalian sudah terjadi di tahun-tahun sebelum Al-Quran turun. Ini ayat 7 surat Ibrahim ini. Di zaman Nabi Musa alaihissalam datang orang yang kaya raya kepada Nabi Musa. Ya Musa, aku ini hartanya berlimpah, keturunanku luar biasa. Aku takut nanti dihisab sangat berat wahai Musa. Doakan atau Musa, atau berikan aku kiat agar nikmatku dikurangi oleh Allah. Coba lihat, orang kaya di zaman Nabi Musa ketakutan hisab, minta agar nikmatnya dikurangi. Apa jawab Nabi Musa? Wahai fulan, umatku,
Jika kau ingin dikurangi nikmatnya, cukup kau kufuri saja nikmat Allah. Orang kaya ini marah. Ya Musa, kenapa engkau menyuruh aku kufur? Bagaimana aku bisa kufur kepada Allah? Rezekiku berlimpah, ternakku semuanya hebat, pohon-pohon kurmaku semuanya subur, anak-anakku semuanya sehat. Apa yang harus aku kufuri wahai Musa? Kata Nabi Musa, Bu, wahai fulan, ketahuilah, dengan kalimatmu itulah nikmat Allah terus ditambahkan, karena kalimatmu adalah kalimat orang yang bersyukur. Yang kedua, datang orang kere, orang miskin kepada Nabi Musa. Ya Musa, bajuku kering di badan, pagi makan sore belum tentu, berikan aku kiat wahai Musa, agar aku diberikan keluasan rezeki oleh Allah dan dijadikan aku orang yang kaya. Apa kata Nabi Musa, Bu? Kata Nabi Musa, wahai fulan, kalau kau pengen ditambah nikmatnya, cukup kau syukuri saja semua nikmat yang Allah berikan kepadamu. Orang miskin ini marah. Ya Musa, apa yang harus aku syukuri? Bajuku kering di badan, pagi makan sore belum tentu, nyukurin apa wahai Musa? Kata Nabi Musa, kalimatmu inilah yang membuat kau makin miskin. La haula wala quwata illa billah. Ada di sini yang ngeluh, ada yang ngeluh gara-gara kurang uang, ada. Nah, jangan nama Ustad, sama Allah ngeluhnya ya. Jangan nama suami, sama Allah ngeluhnya. Itu insya Allah langsung nanti diberikan tambahan. Syaratnya syukur. Jadi yang pertama, perilaku muslim di bulan Muharram, bulan pertama dari tahun Hijriah, apa tadi Bu? Syukur, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, sifat muslim di bulan Muharram ini adalah muhasabatun nafs, muhasabah diri. Ayo kita semuanya menghitung diri, mengevaluasi. Kemarin kesehatan 1 tahun Allah berikan, rezeki 1 tahun Allah berikan, kesempatan taat Allah berikan. Untuk apa kita habiskan kemarin? Kita muhasabah. Bagaimana dengan iman kita 1 tahun yang lalu? Bagaimana ilmu kita dengan 1 tahun yang lalu? Bagaimana amal kita dengan 1 tahun yang lalu? Kalau kemarin banyak salah, kalau kemarin banyak dosa, maka yang ketiga, taubati. Bu, masih hidup? Kalau di sana di kota, itu ibu-ibu senengannya itu bangun jam 3 malam nggak sholat tapi nonton bola. Udah gitu ibu-ibu di kota itu kalau hari Sabtu Ahad senengannya mancing. Udah gitu senengannya begadang di pos kamling. Bapak-bapaknya senengannya ngerumpi di bawah pohon jambu. Benar apa benar? Oh, senengannya pamer gelang bapak-bapaknya, pamer kerudung, banyakin COD. Itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Kebalik ya Ustadz ya. Ibu ngaku-ngaku. Oh, Masya Allah. Ibu-ibu kalau ngaji kerenceng. Ada yang pakai gelang kerenceng. Assalamualaikum kerenceng. Ada yang begitu ada. Ada yang senangnya COD. Masya Allah. Suaminya libur di hari Ahad, itu tamunya nggak berhenti, paket. Di sini begitu nggak ya? Sama. Masya Allah. Udah gitu kalau panas pada ngumpul di bawah pohon gede, di bangkunya dikasih, bawahnya dikasih bangku meja, pada ngerujak, pada ngerumpi. Di sini sama nggak? Nggak sama. Sama. Udah gitu ngomongin orang, betul? Ada yang begitu ada? Mana orangnya Cung? Muhasabah. Kalau kita kemarin banyak itu yang dilakukan ibu-ibu. Yang ketiga, taubat. Ayo taubat. Kita buka lembaran baru di bulan Muharram ini dengan taubatan nasuha dari 1 tahun kegelapan dan kelalaian kita. Maka insya Allah kita tulis lembaran baru kita dengan tinta emas,
dihapus, didelet dosa bapak ibu saat kita awali dengan taubat. Kalaulah kita tidak ada umur setelah ini, maka kita akan wafat dalam keadaan bersih, husnul khatimah. Mau ndak? Ini amalan yang keberapa tadi? Syukur, muhasabah, taubat. Yang keempat, sedekah. Dan di bulan Muharram itu dikenal sebagai lebarannya para yatim. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Habib Allah, kekasih Allah, tapi baginda Nabi ditakdirkan menjadi seorang yatim piatu. Rasulullah dari lahir tidak pernah menatap wajah ayahnya. Baru usia 7 tahun Rasulullah ziarah ke kuburan ayahnya bersama ibundanya tercinta Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Baru sampai di desa Abwab, bundanya sakit parah, kemudian sampai meninggal. Rasulullah yatim piatu 7 tahun. Subhanallah. Kemudian Rasulullah karena seorang yatim, Rasulullah merasakan tidak ada belayan dan dekapan seorang ayah. Dia hidup bersama kakeknya, dia hidup bersama pamannya. Saat anak orang lain dia ada tempat mengadu. Saat anak orang lain ada yang mendekap, ada yang memeluk. Saat kedinginan ada orang tuanya yang memeluk. Tapi anak yatim, Masya Allah, kesepian, nangis sendiri, lapar sendiri, kerinduannya dia tanggung. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang membuat Rasulullah sangat mencintai anak-anak yatim. Satu hari saat Rasulullah selesai khutbah Idul Fitri, Rasulullah keluar dari masjid. Rasulullah senang hati menatap anak-anak yang sedang bermain berpakaian baju baru. Mereka bermain senang, riang gembira. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW tiba-tiba tertuju di pojok masjid. Ada seorang anak laki-laki yang bajunya nggak baru, compang-camping. Anak laki-laki itu kemudian tersenduh-senduh, nangis merunduk. Yang lain gembira. Rasulullah kaget. Waktu lebaran, Rasulullah kemudian menghampiri dia lalu bertanya, "Nak, kenapa engkau tidak pakai baju baru? Kenapa engkau menangis?" Kata anak tersebut, "Tuan, pakai baju baru dari mana? Bagaimana aku bisa tertawa seperti teman-temanku? Ayahku sudah tidak ada, ibu pun aku sudah tidak ada." Kaget Rasulullah. "Kemana ayahmu sayang?" "Ayahku mati di perang medan jihad bersama orang yang bernama Muhammad." Kaget baginda Nabi. Berarti anak ini adalah anak sahabat Nabi yang ditinggal perang jihad oleh ayahnya sampai dia gugur di medan jihad. Kata Rasulullah, "Nah, apa yang kau inginkan?" Kata anak itu, "Tidak ada Tuhan yang aku inginkan, kecuali aku menginginkan temukan aku dengan orang yang bernama Muhammad yang perang bersama ayahku sampai kemudian ayahku gugur." Kaget baginda Nabi. "Kalau begitu sayang, ayo ikut aku." Dituntunnya anak itu pulang. Sampai di depan rumah baginda Nabi, cucu baginda Nabi Hasan Husain yang sedang pakai baju lebaran langsung berlarian mengejar anak yang sebaya dengan dia yang bajunya compang-camping. Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain membuka baju barunya, berebut memberikan kepada anak yatim itu. Lalu dibawanya masuk, diberikan hidangan-hidangan, dijamu sampai anak itu sempat tersenyum. Kemudian baginda Nabi menghampiri lagi, "Nak, apa kau sudah bahagia?" Kata anak tersebut, "Tidak Tuan, sebelum aku bertemu dengan orang yang perang bersama ayahku, aku pengen bertemu dengan Muhammad." Rasulullah kemudian meneteskan air mata, diangkat anak tersebut, digendong, dihadapkan di dada baginda Nabi, lalu wajahnya dihadapkan dengan wajah Nabi. Kata baginda Nabi, "Wahai anakku, tatap aku. Akulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersama ayahmu gugur dia di medan jihad." Nangis anak itu kemudian memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun menangis dan Rasulullah kemudian mengatakan, "Nak, maukah engkau menjadi anak angkatku?" Anak itu menganggukkan kepalanya. Subhanallah. Rasulullah sangat sayang kepada yatama.
Maka malam hari ini semua penduduk Siasem Pulau insya Allah nanti akan dipersamakan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Mau dipersamakan bersama baginda Nabi? Allah Karim. Tadi ada anak yatim, Masya Allah, semua bawaannya banyak. Ibu-ibu tadi yang salaman bawa amplop banyak. Itu demi cintanya kepada yatama, berarti mencintai baginda Nabi dan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, membelai kepalanya, memberikan bantuan, membahagiakan dia. Maka insya Allah janji baginda Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini hakada, aku dan para penyantun anak yatim nanti di surga bersamaku bagaikan dua jari. Rasulullah renggangkan sedikit. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Masya Allah. Bu, terus sayang sama anak yatim enggak? Pak, sayang sama anak yatim? Mau pahala yang paling besar? Ada lagunya. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita menyayangi anak yatim. Yang paling gede, Rasul menyuruh kita menikahi mama yatim. Setuju Pak? Setuju? Bu setuju enggak? Enggak lagi. Allah Karim. Jadi insya Allah, Masya Allah, para ustadz, para ajengan, para sepuh, insya Allah penduduk Siasem Pulau insya Allah semua nanti akan dipersamakan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti kita tidak akan terpisah, bergandengan tangan, masuk berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya Rabbal Alamin. Masih mau ngaji? Bu, lanjut apa lanjut? Udah malam ini. Udah jam berapa ini? Wow, tuh lihat tuh. Udah jam 10. Ibu ngantuk nggak? Kuat sampai pagi? Ah, ibu terus, Ustadz pulang. Ya Allah, dari Jakarta lagi. Allah, jauh. Biasanya Ustadz kalau dakwah ke daerah itu musim apa aja dibawain. Di sono tapi panen pisang dibawain, panen padi dibawain. Cuman sayang di Brebes tadi Pak Carik bilang belum musim panen bawang, padahal jok belakang Ustadz udah dikosongin. Ya Allah, ini dibawain jeruk ada 5 biji ada. Allah Karim. Masya Allah ya Bu ya. Jadi Ustadz kesini Bu insya Allah ikhlas ya. Ustadz enggak nyari amplop. Ustadz datang ke sini jujur Bu, Ustadz nyari ampunan. Masya Allah. Ustadz datang ke sini nyari berkah, suzon wae. Ya Allah. Ya panitia, nggak usah dianggap serius panitia. Pokoknya amalin aja. Ya Bu, siap? Ibu nanti ngaji ke Jakarta ya. Allah Karim. Ini tinggal yang keberapa sekarang? Tadi apa? Syukur, muhasabah, taubat, sedekah. Lalu yang ke-5 adalah saum, puasa. Ada puasa yang khusus di bulan Muharram. Ini disebut dengan hari Tasu'a dan Asyura. Catat tanggalnya. Itu insya Allah terjadi pada tanggal 24-25 Juni, hari Rebo dan hari Kamis. Ini Masya Allah. Rasulullah SAW ditanya, hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata baginda Nabi, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan haram. Salah satunya adalah di bulan Muharram. Dan sholat yang bagus setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa kemuliaan puasa di hari Asyura? Rasulullah menyebutkan, siapa yang puasa di hari Asyura
pada tanggal 10 Muharram, nanti insya Allah hari Kamis di tanggal 25 Juni, maka Allah akan ampuni dosa 1 tahun yang lewat. Hadis riwayat Imam Muslim. Siap puasa Bu? Siap puasa? Kuat puasa? Nah, siapa yang sadar 1 tahun lalu banyak dosa, maka besok kafaratnya cukup puasa 1 hari di tanggal 10. Insya Allah semua kita kelar, dosanya habis, diampuni oleh Allah, dan kita berjalan di catatan buku dengan tinta emas, bersih, bening. Siap? Insya Allah. Puasa Bunda ya, Masya Allah. Yang terakhir, amalan yang keenam adalah kasratud doa. Perbanyak doa di bulan Muharram ini, perbanyak doa. Alhamdulillah kita sudah dihidupkan di bulan-bulan mulia, 4 bulan mulia kita dihidupkan. Kemarin Rajab kita hidup, bahkan sampai Ramadan hidup. Kemudian bulan mulia juga ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah. Sekarang pun kita hidup. Maka tidaklah kita beramal kecuali Allah bayar mahal amalan kita di bulan-bulan mulia tersebut. Masya Allah. Makanya yuk kita banyakin doa. Kenapa banyak doa di bulan Muharram? Karena di bulan Muharram ada takdir-takdir besar yang Allah rubah keadaan manusia, dan ini tertulis dalam atsar para sahabat. 1, di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura, Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Begitu Nabi Adam turun dari surga, diturunkan ke dunia, itu di kaki bukit Himalaya, di kaki gunung Himalaya di India. Nabi Adam sujud 400 tahun, nggak diampuni. Tetapi begitu Nabi Adam diperintahkan oleh Allah berjalan sampai ke Mekah, lalu sujud lagi dengan menyebut cucunya yang mulia, Allahumma bihaqqi Muhammad faghfir li ya Rabb. Dengan hak Muhammad, ampuni aku ya Rabb. Baru kemudian dijawab sujud Nabi Adam. Masya Allah. Ya Adam, kum, bangkit wahai Adam. Kata Allah, tahu dari mana kau nama Muhammad? Ya Rabb, ketika engkau meniupkan ruh, saat aku hidup, aku bersin, lalu aku menatap kaki arsmu, aku lihat di tiang arsmu ada tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin nama Muhammad bukan makhluk sembarangan, maka aku bertawasul dengan nama Muhammad agar engkau mengampuni dosaku ya Rabb. Apa kata Allah? Sodakta ya Adam, kau benar. Diampuni Nabi Adam, lalu diberitahu bahwa nama Muhammad adalah nama dari 1 kali cucunya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad adalah salah satu cicit keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang Masya Allah kemuliaan Nabi Muhammad, harga debu yang melekat di bakiak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia di hadapan Allah daripada arsy-Nya Allah. Hebatnya cucu Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalam, diampuni dosanya. Ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua, ada peristiwa Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam dihantam banjir bandang, tenggelam dunia, termasuk Sia Sempulo. Bu, percaya nggak Bu? Masya Allah. Wanasari ini dulu tenggelam, Brebes ini dulu tenggelam. Di zaman Nabi Nuh, taumul ard, semua air meliputi bumi, banjirnya gede, semua bumi terbungkus air. Ini azab dari Allah. Subhanallah. Nabi Nuh berlayar, dalam kitab yang ditulis oleh ahli tafsir kita, Imam Ibnu Katsir, yang bercerita tentang riwayat para nabi, itu Nabi Nuh berlayar pertama kali pada tanggal 10 Rajab. Berlayar banjir bandang muncul pada tanggal 10 Rajab. Lalu 150 hari berlayar, kemudian berhenti di puncak Gunung Judi Turki. Berhenti di sana selama sebulan, dan keluar Nabi Nuh bersama umatnya dalam keadaan selamat. Surut sudah air semua pada tanggal 10 Muharram. Masya Allah.
Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh Raja Namrud, menghancurkan 73 berhala dengan tangannya sendiri, disisakan berhala yang paling besar, divonis, dihakimi, dan disiksa, lalu dibakar hidup-hidup. Raja Namrud mengumpulkan bagol. Di sini ada binatang bagol? Tidak ada ya? Bagol itu kuda yang kawin dengan keledai. Itu lahirnya bagol. Kalau kuda sama kuda, lahir kuda. Keledai sama keledai, lahir keledai. Tapi kalau kuda kawin sama keledai, lahirlah bigal namanya. Nah, binatang ini dilaknat oleh Allah sampai sekarang tidak ada. Dikumpulkan bigal semuanya oleh Raja Namrud 3 bulan, suruh ngangkutin kayu bakar dari gunung, dikumpulkan menggunung 3 bulan bersama pasukannya, lalu dibakar sampai panasnya terasa ke negeri Syam. Itu orang-orang Syam lari karena panasnya luar biasa. Mereka bersembunyi di balik-balik batu untuk menghindari panasnya kobaran api yang untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar, dilempar menggunakan manjanik, alat ketapel raksasa. Ini ide dari iblis yang membantu Raja Namrud. Kemudian dicemplungkan ke sana. Semua 70 malaikat menawarkan bantuan kepada Nabiullah Ibrahim, tapi Nabiullah Ibrahim mengatakan, ama ilaika fala, aku tidak butuh bantuan engkau wahai para malaikat, wa amma ilallahi fabala, aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Begitu nyemplung, bajunya dilepas, dirantai tangannya, 40 hari 40 malam kata Imam Ibnu Katsir, dibakar di kobaran api yang menggunung. Begitu selesai, semua masyarakat Babilonia menonton bagaimana kesudahan abu dari Ibrahim alaihissalam. Begitu api padam, Nabiullah Ibrahim muncul dari kobaran api bagaikan orang yang keluar dari pesta yang besar. Masya Allah. Tadinya tidak ada pakaian, Allah kenakan pakaian gaun hijau, berwarna hijau dari surga, fresh, tidak ada satu bulu pun yang terbakar. Diselamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada tanggal 10 Muharram. Siapa lagi? Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam ketika dakwah, apa sih kalau bahasa Jawanya? Kalau bahasa Sundana pundung. Pundung itu apa sih? Bingung dan terjemahnya. Apa sih? Gendak gitu ya. Jadi umatnya nggak nerima dia marah. Pundung. Dia lari tanpa diperintahkan oleh Allah, meninggalkan umatnya. Lalu naik sampan, sampannya oleng, harus dibuang satu penumpang. Diundi sampai 3 kali, keluar namanya Yunus lagi, Yunus lagi. Masya Allah. Akhirnya Nabi Yunus dicemplungkan, lalu dilahap, dimakan apa? Ikan nun, ikan paus kalau bahasa kita. Ditelan oleh ikan nun, Masya Allah, dibawa melintar, mengingkar-ingkar terus sampai ke 7 samudra. 40 hari 40 malam Nabi Yunus taubat, la ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. Diterima taubatnya Nabi Yunus, lalu dimuntahkan lagi, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Banyak lagi, ada lagi Nabi Ayub alaihissalam yang dihujani penyakit yang dahsyat sampai 16 tahun, terbujur kaku sampai keluar belatung-belatung. Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub pada tanggal 10 Muharram. Masih banyak lagi. Nabi Yusuf keluar dari penjara, lalu kemudian Nabi yang buta matanya, sama Allah sembuhkan semua. Dalam riwayat dari Atsar itu diterangkan pada tanggal 10 Muharram. Artinya di tanggal 10 Muharram pada hari Asyura, siapa yang berdoa dengan kuat, insya Allah ada takdir-takdir yang Allah bentuk perubahan untuk kita semua. Maka insya Allah Bu, siap besok puasa tanggal 10? Kalau sudah puasa banyakin doa, minta dunia akhirat, maka insya Allah nanti takdirnya dirubah. Yang tadinya hidup susah Allah buat jadi senang, yang tadinya hidup sakit Allah buat jadi sehat, yang tadinya hidup miskin Allah buat jadi kaya. Yang penting syaratnya yakin. Siap?
Shadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama kita berdoa. Angkat kedua tangan. Ibu, bapak, ini kesempatan yang agung yang mulia. Baru saja kita menyantuni anak yatim, dan ini sangat dicintai oleh Allah. Arsy Allah goncang tadi bapak ibu menyantuni anak yatim. Karena itulah yang diinginkan oleh baginda Nabi terhadap umatnya, menjadi para penyayang anak yatim. Dan tadi Al-Quran sudah dibaca, sholawat sudah dibaca. Insya Allah berdoa setelah itu diijabah. Yuk kita sama-sama berdoa. Rundukkan kepala, bila perlu tutup kedua mata. Ustadz ajak ibu bapak untuk berdoa serius. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Tutup kedua mata, rundukkan. Kita belajar khusyuk. Ingat, Allah menjawab doa orang yang hatinya khusyuk. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih ya Allah, Kau masih hidupkan kami sampai saat ini, sampai malam ini. Padahal ada di antara kami yang kemarin Kau uji dengan penyakit yang mengkhawatirkan ya Allah atas hidup kami. Ada di antara kami yang pernah sampai dirawat ya Allah. Ada di antara kami yang pernah sampai masuk IGD. Ada yang di antara kami pernah kecelakaan. Ada di antara kami yang sampai pernah koma. Tapi terima kasih ya Allah, Kau sembuhkan kami dari penyakit semua itu, dan sampai hari ini Kau sehat afiatkan kami. Ibu, bapak, ingat-ingat ujian yang kita anggap paling berat kemarin, tahun 1447 Hijriah. Ayo semuanya putar video ujian kita. Dan ujian yang paling berat kita ingat-ingat dan kita hadapkan kembali kepada Allah. Mulai, ingat-ingat semua. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan hutang, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan anak, ada diuji dengan keluarga. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, tidak ada yang kami panjatkan malam ini yang pertama kali kecuali kami mohon ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai kami akil balik hingga setua ini ya Allah, hingga menjelang kami mati, tidak ada yang membuat kami bahagia kecuali ampunan-Mu ya Allah, ampunan-Mu ya Allah, ampunan-Mu ya Allah. Bapak Ibu, ingat dosa-dosa kita semua. Tutup mata rapat-rapat. Ada di antara kita yang pernah terjebak, laki-laki ada yang pernah homer, mabok. Ada di antara kita, wahai kaum laki-laki dan perempuan, ada di antara kita yang pernah terjebak menyentuh yang bukan mahram. Ada di antara kita yang pernah terjebak dalam zina yang menghinakan. Ada yang durhaka kepada kedua orang tua. Ada di antara kita yang pernah membuat orang tua kita sampai menangis sakit hati. Itu dosa. Ampuni dosa kami ya Allah, yang lalu, yang sekarang, yang besar, yang kecil, sengaja, tidak sengaja, kecil dan besar, tersembunyi, terang-terangan. Kami mohon ya Rabb, tidaklah kami berdiri dari acara ini kecuali dosa-dosa kami sudah Kau ampuni, tabiat buruk Kau ganti dengan tabiat mulia. Ya Allah, ya Rabbana, kami juga mohon ampuni dosa kedua orang tua kami. Bapak Ibu, tutup mata rapat-rapat, pergunakan imajinasi karunia Allah untuk membayangkan wajah kedua orang tua kita. Ayo semuanya, semua kita punya orang tua. Tutup mata rapat-rapat,
Bayangkan wajah orang yang paling berjasa setelah Nabi Muhammad SAW. Dialah ummi, ibu kita, mamah kita. Apalagi mereka yang telah wafat, sungguh mereka merasakan doa dari anaknya yang saleh. Bunda, bapak-bapak sekalian, mulai bayangkan wajah ibu kita duduk di depan kita. Mulai lihat wajahnya, dekatkan lagi. Masih ingat enggak saat mamah sakit, ibu kita sakit? Masih ingat enggak teriakan kesakitan ibu kita? Masih ingat enggak saat ibu kita sakit lalu memanggil kita dan kita tidak menghampirinya? Dekatkan wajahnya, sebut namanya dengan hati. Anak-anakku sayang, para yatama, doakan mamah, ibumu sungguh-sungguh malam ini. Yang kedua, wajah ayah kita. Bapak, abah, dudukkan di samping mama. Semua bayangkan wajah ayah kita. Mulai sebut namanya dengan hati. Sungguh mereka merasakan doa dari anaknya. Kakek, ayo bayangkan semua kita dikelilingi oleh keluarga kita. Pergunakan daya hayal kita untuk berdoa. Kakek duduk di samping abah, nenek duduk di samping mama, mertua, ayah mertua, ibunda mertua, paman, bibi, kakak, kakak ipar, adik, adik ipar, suami, bunda, ibu. Bayangkan, dudukkan suamimu di sampingmu. Istri, bapak-bapak sekalian, dudukkan wajah istrimu di sampingmu. Anak-anak kita yang lucu, dudukkan paling depan. Lihat wajahnya, sebut namanya. Anak yang pertama, menantu. Anak yang kedua, sebut namanya. Anak yang ketiga, anak yang keempat, anak yang kelima. Terus, ya Allah ya Rabbana, jadikan keluarga kami keluarga surga sebelum surga ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga surga sebelum surga ya Allah. Keluarga kami sakinah mawaddah warahmah dunia akhirat. Ya Allah ya Rabbana, hadiahkan istri kami salehah, calon penghulu bidadari surga, dan jadikan suami kami imam teladan dunia akhirat. Ya Allah ya Rabbana, jadikan anak-anak kami semuanya saleh salehah, cerdas bertakwa, sehat walafiat, generasi Rabbani, generasi Qur'ani. Ya Allah ya Rabbana, kami titipkan seluruh yatama, anak-anak yatim yang baru saja kami santuni dalam penjagaan Engkau ya Rabbana. Ya Rabb, jadikan suatu saat nanti para yatama yang kami santuni ya Allah, mereka jadi orang-orang yang saleh dan salehah. Mereka berjuang penegak agamamu, penegak syariatmu. Ya Allah ya Rabbana, jadikan anak-anak yatim kelak ya Allah menjadi para ulama, para da'i-da'iyah, hafiz-hafizah, muballigh-muballighah. Ya Allah ya Rabbana, hadiahkan sisa umur kami penuh berkah di jalanmu. Jadikan kami semakin tua semakin mengenalmu, semakin betah kami mengaji, semakin betah kami berjamaah di masjid, di musala. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami getol ibadah karenamu. Ya Rabb, izinkan terus kami menikmati kajian dalam sisa hidup kami. Ya Allah, jangan putuskan nikmat dakwah dalam hidup kami, jangan putuskan nikmat ngaji dalam hidup kami, jangan putuskan nikmat bangun sebelum subuh salat tahajud, jangan putuskan nikmat subuh berjamaah untuk para laki-laki, jangan putuskan nikmat salat tepat waktu untuk para perempuan. Ya Allah ya Rabbana, berikan kelezatan kami untuk terus bersedekah, kesenangan berbagi. Ya Allah, berakhlak karimah, jauhkan kami dari kesombongan, jadikan kami menjadi hamba-hambamu yang tawadhu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan ya Allah tempat tinggal kami ya Allah
Sia Sempulo ini ya Allah, masyarakatnya semua guyub dalam kebaikan. Ya Allah, saling kasih sayang karenamu. Ya Allah, menjadi penegak syariatmu, pecinta nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon ya Rabbana, izinkan ya Allah agar terus ya Allah masyarakat Brebes semuanya senang berzikir. Ya Allah, berkahi semua usaha kami, pertanian kami, perkebunan kami, bisnis kami, toko kami, warung kami, usaha kami. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami rizki yang halalan, thayyiban, mubarakah dunia akhirat. Izinkan kami yang seumur hidup ya Allah, Kau izinkan kami untuk umrah dan haji ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, jangan pisahkan kami dengan keluarga kami, jangan pisahkan kami dengan orang tua kami, jangan pisahkan kami dengan anak-anak kami, jangan pisahkan kami dengan guru-guru kami. Kelak kami berjalan berbondong-bondong ya Allah di bawah panji bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin masuk surgamu dengan selamat ya Allah, sambil bergandengan tangan ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, berkahi sisa umur kami yang ada, panjangkan umur kami dalam berkah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Rabbana, kami mohon ya Rabbana, berikan semua yang bersedekah pada malam hari ini Kau balas dengan surga-Mu ya Allah. Kami berdoa diaminkan oleh para yatama ya Allah, mereka bahagia di malam ini dan kebahagiaan mereka mengaminkan doa kami. Ya Rabb, istajib du'ana wa hajatana jami'an ya Arhamar Rahimin. Rabbana fatiris samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffana muslima wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan siapa yang meminum air zikir water, jadikan air zikir water ini menjadi wasilah untuk penyembuh penyakit siapa yang ada penyakitnya, dan menjadi wasilah Kau ijabah doa-doa dan harapannya. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan zikir water siapa yang meminumnya ya Allah, ia berkah di jalan-Mu. Ya Allah, turunkan syifa, turunkan rahmat, turunkan hidayah bersamaan dengan air yang kami doakan setiap kami zikir ya Rabb. Allahumma bibarakati bil ma, zikir water ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bunda, ayahanda semua, Ustadz bawa ndak banyak, ini sisa di Jakarta, ini zikir water, botolnya nggak ada yang niru ya, Masya Allah. Airnya diproduksi di Bandung dan dikemas oleh tangan Al-Fakir, Masya Allah, zikir water. Dan Alhamdulillah testimoninya banyak jamaah yang hajat-hajatnya terkabul wasilah minum air zikir water ini. Ustadz bawa ndak banyak, ada di bagasi mobil ya, tolong semua dihabiskan. Belinya jangan satu ya, minimal 5 atau 10 karena ndak bawa kembalian. Ini harganya lumayan mahal karena mahalnya doanya ya, mahalnya doanya, dan insya Allah khasiatnya Allah ijabah semua. Yang yakin ya, yang anaknya rewel, ibu-ibu yang lagi hamil, yang sekarang ada penyakit, yang punya hajat, bapak-bapak yang belum bisa berhenti merokok, pengen berhenti merokok, minum ini. Itu ada di mobil Ustadz di belakang, silakan, ada Ustadz Mai sama Ustadz Abu nanti melayani bunda. Harganya 10.000 satu. Nah, ini botolnya jangan dibuang, bisa diisi ulang, insya Allah berkahnya terus sambung.
Ya bunda ya, dibeli ya bun, insya Allah ya. Nah, di belakang 10.000. Ustadz bawa ada sisa itu 120 botol. Ya silakan siapa yang duluan dia yang dapat. Ya terima kasih Ustadz dan segenap panitia acara pengajian akbar sekaligus santunan anak yatim, para sepuh, para ajengan, terima kasih semuanya. Insya Allah malam ini kita penuh berkah dan rahmat Allah. Ya Radi mohon pamit langsung, ndak mampir-mampir ya, karena jam 4 sudah ditunggu di Cikarang untuk tausiah subuh sampai waktu duha. Doakan Al-Fakir supaya selamat ya, doakan ya Bu, ya Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.